Langkah yang pertama, kita membuat nama pada database, yaitu dengan create database pendaftaran. Maka setelah kita okekan create database pendaftaran, dia terdapat di sini. Di phpMyAdmin-nya terdapat pendaftaran. Terus setelah ini saya akan menghapus database pendaftarannya, yaitu dengan cara menggunakan drop database pendaftaran. Kita okekan atau kita go-kan, maka database pendaftaran yang telah kita buat maka akan terhapus sendirinya dengan cara kita drop database-nya. Yang selanjutnya, setelah tadi database tadi kita drop, maka database tadi kita buat lagi dengan cara create database pendaftaran. Kita okekan atau kita go-kan, maka keluar lagi dia pendaftarannya. Kita klik di phpMyAdmin pendaftarannya. Setelah itu kan muncul create table, maka kita klik di SQL dengan mengetikkan sintak, yaitu create table create table data diri dengan kita kasih nama data diri, baru buka kurung, nomor itu menggunakan tipe INT dengan ukurannya sebesar 3 saja karena cuman hanya untuk nomor. Yang kedua, nama dengan menggunakan varchar dengan ukuran 35 saja. Baru email dengan varchar juga. Penggunaan varchar ini untuk penulisan yang panjang, seperti penulisan nama itu kan dia menggunakan huruf yang banyak, kan menggunakan hurufnya nama yang banyak. Kayak email menggunakan huruf yang banyak, maka kita menggunakan varchar. Tapi kalau misalnya dia hurufnya cuma sedikit, seperti jenis kelamin, itu kita menggunakan chart karena dia cuma sedikit. Jadi masih bisa kita menggunakan chart. Baru email ini kita menggunakan varchar karena dia banyak hurufnya yang mau kita gunakan, maka kita menggunakan varchar dengan ukuran 40. Baru telepon. Baru yang kedua, telepon itu menggunakan varchar juga dengan ukuran 15 saja. Baru kita buat primary key untuk nomor, karena nomor ini kan tujuan primary key ini supaya membuat kata kuncinya, karena kan
membuat kata kunci pada create data diri kita ini, karena kan kita pasti itu menggunakan banyak yang seperti nomor-nomor yang sama, maka kita harus menggunakan primary key nomor, baru primary key-nya ini hanya khusus untuk nomor, baru kita oke kan atau kita go kan, baru keluarlah ini, baru kita klik struktur, kita klik data diri, maka setelah tertera di sini nomor, nama, email, dan telepon. Di sini saya ingin menambahkan tabel, yaitu satu tabel lagi tentang tabel jenis kelamin, yaitu dengan cara klik SQL. Terus setelah diklik SQL, saya akan ketik alter tabel, baru alter tabel data diri, karena kan tadi kita tabel kita tadi kan saya buat data diri, di tabel yang saya buat tadi namanya saya buat di situ data diri, maka setelah alter tabel saya mengetikkan nama yang telah saya buat di tabel. Yang saya buat di tabel namanya tadi data diri, maka saya buat data diri. Setelah data diri, karena kita ingin menambah tabel, maka kita klik add JK, Di sini saya JK ini kepanjangan dari jenis kelamin. Dengan menggunakan tipe data saya buat chart, dan saya buat tipe data chart dengan besar tipe datanya yaitu 10 titik koma, jangan lupa titik komanya, baru saya oke kan atau saya go kan. Maka di sini sudah berhasil saya tambahkan di MySQL tabel saya satu lagi, maka kita cek di data diri yang saya buat dan sudah tertambah di sini yang saya buat tadi JK-nya. Sekarang saya ingin menghapus JK-nya dengan cara klik di SQL lagi, kembali di SQL, klik alter lagi, alter tabel data diri, karena saya ingin menghapus maka saya ketik drop, karena fungsi drop itu untuk menghapus tabel yang saya inginkan, karena saya ingin menghapus tabel tadi JK atau jenis kelamin. Drop JK, jangan lupa titik komanya supaya sintak atau codingan yang kita ketik di SQL itu berjalan dengan sempurna. Maka kita go kan atau kita oke kan. Maka keluarlah ini, kita oke kan, dan berhasil saya hapus. Maka kita lihat lagi di data diri saya. Maka JK-nya itu sudah tidak ada, yang ada tinggal nomor, nama, email, telepon. Tadi kan sebelumnya ada JK-nya. Karena tadi sudah saya hapus, maka JK-nya sudah hilang. Di sini saya ingin mengganti nama tabel saya yang tadi saya buat kan di sini data diri. Saya ingin mengganti menjadi namanya yaitu data pribadi dengan cara klik SQL, ketikkan sintaknya atau codingannya yaitu dengan cara rename ini berfungsi untuk mengganti nama, rename tabel. Kenapa diketikkan tabel? Karena kita ingin mengganti nama tabel. Tabel pendaftaran, titik, tabel pendaftaran, titik, data diri,
tabel pendaftaran data diri to data pribadi titik koma, maka kita jalankan codingannya dengan cara go. Maka berhasil saya rubah, tapi di sini kan masih tetap data diri. Supaya dia berubah menjadi data pribadi yang saya buat, maka kita restartkan dulu. Kita restartkan dulu. Nah, maka dia sudah berubah menjadi data pribadi. Pada tahap sekarang ini, saya ingin menginsert ini semua, yaitu dengan cara SQL. Baru kita ketik di SQL-nya itu dengan insert into. Fungsi insert ini untuk memasukkan data pada tabel yang telah kita buat, yaitu insert into data pribadi always buka kurung 1, nah, ketikkan nama kita, yaitu ketikkan nama Bila. Oke, setelah nama kita punya email, yaitu masukkan emailnya, misalnya com. Setelah ini kita beri koma. Setelah Gmail kita punya nomor telepon 0. Setelah nomor telepon diketik, kita punya JK, yaitu jenis kelamin perempuan. Maka setelah sudah semua diinsert, kita tutupkan, baru kita buat tanda titik koma. Setelah kita buat tanda titik koma, mari kita runkan yang sudah kita buat di SQL dengan cara ketik go, dan berjalan dengan semestinya. Kita lihat berhasil